satu kok menerawang juga nggak asal juga. Jadi melihat satu hal juga saya pikirkan saya cari hal yang bisa diterima. Saya sempat menerawang yang pertama waktu itu soal hubungan Risat dengan Jedar. Saya sempat di WA sama Jedar. Kenapa Mbak Yu menerawang kayak gitu? Saya pengen terawangan saya itu ya ibaratnya jangan seperti itulah, jangan terawang saya soal hubungan dengan Risat. Nah, saya bilang memang seperti itu terawangan saya. Tidak mungkin saya mengada-ngada ataupun asal, karena ada pertanyaan dari wartawan juga dan saya bicara di situ juga. Mungkin tidak berkenan dengan Jedar. Waktu saya juga minta maaf, menjelaskan. Dan di 2019 saya sempat syuting bareng juga di beberapa terawangan juga. Kesekian kali saya terakhir 2019 di Insta Story bahwa hubungan itu tidak akan seimbang. Jedar kalau udah senang sama seseorang, dia akan royalitas, akan maksimal dengan pasangannya. Tapi tidak sebanding dengan Risat. Dan menurut saya dari pertama, apa yang punya Risat, yang katanya punya ini, yang dia untuk seorang Jedar, itu yang milik Jedar sendiri, bukan milik Risat gitu loh. Hanya untuk menutupin bagaimana sayangnya Risat kepada Jedar. Dan Jedar sendiri juga udah maksimal bagaimana untuk biar publik juga menghargai serang Risat bahwa dia juga punya modal, dalam arti senang sama Jedar, bagaimana dia mengupayakan semuanya. Tapi seandainya dalam perjalanan waktu itu semua menurut saya udah yang kayak yang sia-sia. Saya pernah bilang sama Jedar langsung, ini kalau Risat nggak lurus belok bubar, karena di sini kan kayak saya kan buat batu lompatan, buat batu sandungan. Dan di sini setelah itu Risat bisa pergi, karena fokus dari pertama tuh tidak ada pernikahan, hanya untuk berteman serius, ya cuman seneng-senengan aja, nggak akan pernikahan. Tapi kalau sekarang bubar, ya kasihan Jedar ya udah maksimal mengupayakan hubungan dengan Risat. Belok dalam hal apa Mbak? Kalau itu katanya kalau nggak lurus, maksudnya lurus itu apa sih Mbak Yu? Jadi gini loh, namanya belok ya perasaan ya, cintanya ya, hubungannya, niatnya. Itu kan nggak fokus sama seorang Jedar, dia akan bubar. Kan dari pertama sampai sekarang pernikahan itu sebenarnya apa yang didam-damkan seorang Jedar tidak ada di benaknya seorang Risat. Tidak sebanding dengan seorang Jedar yang bagaimana mengusahakan, memaksimalkan dan sangat menghargai seorang Risat, tapi tidak sebanding dengan Risat sendiri ke Jedar. Lagi? Mbak Yu, sampai pada akhirnya ramalan Mbak Yu terbukti tuh ada dari Richard sama Jedarnya menghubungi nggak atau Oh nggak ada. Mungkin juga tidak perlu klarifikasi. Mungkin ini hanya terawangan. Saya anggap ini hanya kebetulan saja apa yang saya lihat. Kalau kita ngomong soal hubungan yang gagal, kan banyak artis juga selain Jedar yang sudah saya terawang. Tapi kan mungkin kebetulan sekarang momennya Jedar sedang sakit juga, Jedar sedang putus dengan Risat, dan hubungan susah diperbaiki karena memang susah, tidak akan seimbang. Makanya kenapa seorang saudaranya Jedar Erik bersikap ya karena memang tidak seimbang dengan apa yang menjadi pengorbanan seorang Jedar. Bisa lebih sedikit mungkin karena materi? Semuanya, karena tadi saya bilang apa yang semua di pabrik yang seakan dari Risat itu semua milik Jedar, menurut saya loh ya. Itu semua milik Jedar, tapi bagaimana kan Jedar mengupayakan, mengusahakan agar seorang pabrik atau seorang Risat itu dihargai masyarakat karena nggak cuma modal tampang, tapi juga punya materi. Tapi semua menurut saya Jessica yang mengupayakan semuanya. Tapi pada akhirnya Mbak Yu melihat ke depannya seperti apa nih hubungan keduanya? Akan bisa kembali lagi bertemu semula? Kalaupun harapan saya sebagai manusia, siapapun jodohnya Jedar yang terbaik saja, yang bisa mengerti kekurangan dan kelebihannya Jedar, karena kondisi kesehatan Jedar sekarang lagi menurun dan tidak bagus. Kasihan dengan banyak beban yang luar biasa ini. Dan kalaupun kedepannya bisa bubar jatuh lagi, tidak akan, kasihan Jedarnya, tapi lebih jungkir balik lagi terhadap seorang Risat. Jadi dari penerawangan Mbak Yu memang mereka tidak bisa bersatu? Tidak bisa bersatu. Jadi nggak ada istilah nanti ketemu nikahan, nggak ada. Jadi memang udah sampai di sini, kalaupun menyatu lagi hanya untuk basa-basi atau bagaimana bisa bertemu, bisa komunikasi, itu aja.
Jadi tidak ada yang untuk menikah sampai jenjang nanti. Kalaupun ini mentok-mentoknya, kalaupun menikah hanya seumur jagung. Jadi yang paling merasa kecewa tuh Jeddah kan? Dari semuanya jelas Jeddah sama Erik saudaranya, karena kalau Erik mungkin melihatnya dia punya saudara disakiti sama laki-laki dan ini hanya merugikan seorang Jeddah yang ngapain gitu loh, dan menyakitin saudaranya sendiri juga Erik ini nggak terima. Dan Jeddah sendiri pun udah maksimal karena namanya hubungan kan suka ada duka apa adanya dan maksimal mengupayakan pasangan. Jadi kan Jeddah yang berusaha, Richardnya tidak ada gitu loh, jadi merasa kayak berlari sendiri, Richardnya landai di tempat, nggak akan bisa nyatu. Boleh dibilang Richardnya berarti setengah hati gitu Mbak Yu ya? Bukan setengah hati, karena memang belum fokus terhadap Jeddah. Jadi mereka bisa aja menjalani pernikahan jalan seperti itu, tapi itu hambar karena yang berusaha dan jungkir balik Jeddah sendiri, bukan Richardnya. Jadi Richard pun masih bisa belok sana belok sini, karena apa? Di hatinya tuh belum ada komitmen untuk kepengen nikah tuh belum. Jadi kalaupun kepengen nikah ya jalani aja, kepengen nikah seperti apa nantinya, tapi belum punya sifat yang niatnya itu untuk menikah dan menyenangkan dan membahagiakan seorang Jeddah tuh belum bisa sejauh itu. Kalau menurut penglihatan Mbak Yu, kira-kira kapan nih Jeddah akan menemukan hambatan-hambatan? Kalau saya lebih cenderung kesehatannya ya. Kesehatannya nanti kan juga ibaratnya, saya nggak mau bicara di sini namanya orang sedang sakit bagaimana kedepannya, tapi saya hanya pengen support bahwa Jeddah harus bisa berumur panjang, Jeddah harus bisa sehat, harus bisa menanggulangi sakitnya, kan dia masih punya anak yang harus dididik, harus dibesarkan. Moga-moga masih ada rezeki, masih punya pasangan yang bisa menerima kekurangan seorang Jeddah, karena kedepannya rezeki masih ada Jeddah, tapi kesehatannya sekali diutamakan. Kalau kesehatannya gimana Mbak Yu? Kapan bisa sembuh? Kalau katakan namanya orang sakit, kita mesti doakan untuk sembuh ya. Semua rahasia Tuhan. Saya tidak mau bicara di sini mendahului yang soal namanya sakit, tapi saya akan bicara secara off the record aja namanya sakitnya Jeddah. Jadi kondisi Jeddah memang harus disupport, bagaimana mendoakan. Saya tidak kenal secara pribadi, tapi saya pernah bertemu berapa kali. Moga-moga diangkat sakitnya untuk jadi kebaikan, kesehatan, dan melupakan masa lalu dengan Richard untuk lebih fokus, karena semakin banyak pikiran sakitnya itu mempengaruhi loh. Jadi di sini Jeddah harus benar-benar fokus ke kesehatan dan anaknya. Berarti sekarang Pemicunya itu sakitnya pikiran ya Mbak Yu? Kalau ini mungkin bakteri atau virus saya tidak tahu ya, kurang jelas, tapi biasanya akan sakit apapun itu akan diperhambat, dipersulit atau lebih berat karena banyak pikiran. Seperti itu. Jadi menanggulangi sakitnya bagaimana? Menanggulangi dulu masalahnya, menanggulangi dulu legowonya, hatinya, ikhlasnya, baru dia bisa fokus ke tempatnya sakitnya, karena dia juga sakit hati, berkecamuk dengan sakit, ketakutan, itu semua jadi satu gitu loh. Jadi Jeddah sendiri tidak nyaman dengan kondisi yang sakitnya sekarang ini. Berarti kondisi Jeddah sendiri kesehatan mengganggu hubungannya nggak sih sebenarnya Mbak Yu? Itu sangat mengganggu. Jeddah sendiri jadi tidak percaya diri, tapi kan Jeddah dikelilingi saudara yang baik, bagaimana punya keluarga yang baik, dia mengupayakan sakitnya biar sembuh. Tapi kan ini sebagai manusia kan bagaimana mengusahakan biar Jeddah juga sembuh dan dia protek dirinya sendiri untuk bisa bagaimana sakitnya itu mereda ataupun hilang. Walaupun itu perlu waktu dan tidak gampang, tapi sebagai manusia semoga ini jadi keajaiban buat kita.